Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah Tritunggal, sekalipun mata jasmani kami tidak melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, tetapi di dalam iman dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang Engkau ajarkan, kami yakin ya Tuhan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di mana iman kami terarah kepada Tuhan yang sudah mati, bangkit, dan bertahta di surga sekarang. Maka ya Tuhan, kami yakin di dalam anugerah dan kuasa daripada Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah momen kehadiran Engkau di tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu ini ya Tuhan, kami boleh semakin hayati pada saat kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Karena ya Tuhan, Engkau adalah Allah sang kebenaran, Engkau memberi kami firman untuk mencerahkan pikiran kami, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami, untuk memperdalam pemahaman kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat sekarang ini, biarlah Roh Kudus yang memberikan firman tertulis ini, Roh yang sama menguasai pikiran kami, hati kami, agar sekali lagi ya Tuhan, kami boleh mendapatkan pencerahan iluminasi tatkala kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai yang menyampaikan dan juga setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah kami masing-masing, supaya semuanya Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan topang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini, biarlah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memakai, Tuhan yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat satu bagian daripada firman Tuhan sebagai landasan pemberitaan pada pagi hari ini. Matius pasal 10 ayat yang ke-34 sampai 39. Pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan kalimat demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." 17, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum ya dan secara natural, alamiah, saya punya satu dugaan dan saya yakin ini mungkin ada pada diri kita semua, bahwa kesan yang akan timbul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita pada saat membaca perkataan Tuhan Yesus yang baru saja kita dengarkan ini, maka kita mungkin akan berpikir, apakah apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini tidak bertentangan dengan gambaran dirinya di dalam Alkitab, di mana gambaran di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang berkaitan bahwa diri Tuhan Yesus, pribadinya itu, kehadirannya itu sebagai pembawa damai sejahtera. Ya, nah kalau misalnya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada kesan, ada pertanyaan seperti demikian, apakah bertentangan? Apakah ini tidak sesuatu yang bertolak belakangan dengan realita kehadiran Tuhan Yesus? Maka itu adalah sesuatu yang wajar sekali, sesuatu yang bisa dipahami. Oleh karena apa? Oleh karena memang perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 34 ini, "Aku membawa pedang." Itu adalah sesuatu perkataan yang di dalam penafsiran Alkitab dikategorikan sebagai hard saying, sebagai satu perkataan yang keras. Dan karena perkataan ini adalah satu perkataan yang keras adanya, maka wajar sekali kalau
kita timbul pertanyaan, kalau kita timbul satu kesan bahwa ini adalah hal yang mungkin bertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab seringkali ya bahwa Kristus itu dikaitkan dengan urusan damai sejahtera. Coba kita lihat di tampilan layar ini, saya sudah mencantumkan 4 bagian Alkitab yang sifatnya itu representatif tentunya ya, bukan seluruhnya. Karena kalau kita mau mencari semua Alkitab, ayat-ayat yang berkaitan dengan Tuhan Yesus dan damai sejahtera itu ada puluhan, ada ratusan. Tapi ini adalah representatif. Nah, di dalam nubuatan daripada Nabi Yesaya yang terjadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di sana dikatakan ya, pada pasal 9 ayat yang ke-6, dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa Yesus? Yesus adalah Raja damai. Itulah julukan yang diberikan, dikenakan oleh Nabi Yesaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini jelas sekali ada kaitannya ya, bahkan dirinya disebut sebagai Raja damai. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan Yesus itu lahir yang kita rayakan setiap tahun 25 Desember setiap tahun kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam event Natal itu. Nah, pada hari kelahiran Tuhan Yesus itu ada satu pujian yang disampaikan, dikumandangkan oleh para malaikat, di mana isi pujian itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa malaikat ini menaikkan pujian yang isinya, frasenya, ungkapannya adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya? Tidak lain, ini adalah berhubungan dengan kehadiran, kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai tersebut, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Kemudian kita juga melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya, pengikutnya, bagaimana seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus, karakteristik apa yang mestinya ada di dalam kehidupan mereka, menjadi satu tanda daripada diri mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, salah satu karakteristik Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah ini? Mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka ditugaskan, punya satu tuntutan, punya satu kewajiban untuk menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Ini adalah suatu hal yang jelas sekali yang dimaui Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Lalu yang terakhir, bukankah Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, memberikan damai sejahtera kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya. Nah, ini tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 27, kemudian Yohanes 16 ayat 33. Kita bisa baca ya, bisa baca di sini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus ya. Kemudian kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan seterusnya. Ini adalah suatu hal yang sekali lagi tidak terelakkan bahwa Tuhan Yesus itu hadir, bahwa Tuhan Yesus itu satu pribadi yang sangat dekat, yang sangat lekat sekali dengan masalah damai sejahtera. Kehadirannya memberikan damai sejahtera, kehadirannya menganugerahkan damai kepada para pengikutnya. Nah, kalau kita melihat kondisi yang seperti demikian ini, wajar saja. Makanya saya katakan tadi, kita bisa mengerti mengapa Matius 10 ayat 34 mencatat bahwa Tuhan Yesus itu tidak membawa damai katanya, tetapi pedang
yang memisahkan gitu ya antara anggota keluarga. Bapak berseteru dengan anaknya karena Tuhan Yesus, kemudian membenci dan lain sebagainya akan anggota keluarga yang lain, ya. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini adalah sesuatu yang nampaknya sangat jelas sebagai satu pertentangan, sebagai sesuatu yang kontradiksi satu dengan yang lain. Yang satu mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus membawa damai. Di lain tempat, khususnya di Matius 10 ayat 34, Yesus dikatakan tidak membawa damai, melainkan pedang. Yang satu afirmatif, yang lain negatif, negasi. Bagaimana ini? Bagaimana seharusnya kita mengerti bagian daripada firman Tuhan yang demikian ini? Dan pertanyaannya, benarkah Tuhan Yesus itu menyatakan sesuatu hal yang sifatnya itu kontradiktif? Benarkah Tuhan Yesus itu menyatakan sesuatu yang bertentangan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya tentu tidak mungkin, ya, bahwa Tuhan Yesus itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus yang mengklaim diri sebagai kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Tuhan Yesus yang bernatur sebagai kebenaran itu, pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah firman yang bertentangan satu dengan yang lain. Firman Tuhan itu sesuatu yang berlainan dengan natur dirinya sebagai sang kebenaran, maka di situ kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus tidak konsisten, bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang wajar dan yang wajib dan yang layak kita percayai. Oleh karena apa? Oleh karena dia sang kebenaran ternyata bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita harus sangat-sangat memegang satu konsep bahwa tidak mungkin sang kebenaran, bahwa tidak mungkin pribadi Kristus yang menyatakan diri sebagai sang kebenaran itu menjadi orang yang menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita mengerti tentang bagian yang disebut sebagai hard saying atau perkataan keras Tuhan Yesus ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami ya bahwa salah satu prinsip penting di dalam membaca, di dalam mempelajari Alkitab firman Tuhan itu yaitu apa? Yaitu kita itu jangan sampai terjebak menjadikan kesan kita sebagai satu pesan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pada waktu kita membaca Alkitab firman Tuhan ini, ada kesan-kesan tertentu yang timbul di dalam diri kita. Ada sesuatu hal yang di dalam diri kita pahami di dalam keterbatasan kita. Dan kita itu menjadikan kesan yang demikian itu sebagai satu pesan kebenaran. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan secara jelas. Tetapi apa yang terjadi? Kita justru mendistorsi kebenaran firman Tuhan. Kalau kesan kita ya yang kita tangkap, yang kita mengerti di dalam keterbatasan kita itu menjadi pesan kebenaran, maka di situ kita akan jauh daripada pesan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya pada saat seseorang itu betul-betul mau belajar kebenaran firman Tuhan, kalau kita itu mau mengerti akan firman Tuhan secara utuh dan benar, maka hal penting yang harus dilakukan itu adalah penggalian yang lebih mendalam lagi. Bukan cuma sekedar baca, oh Yesus membawa pedang, kalau gitu dia bertentangan dengan apa yang dikaitkan sebagai pembawa damai. Bukan cuma sekedar baca, tetapi kita melakukan penggalian, melakukan eksplorasi terhadap firman Tuhan.
menafsirkannya secara lebih mendalam lagi. Dan itu berarti bahwa kita harus menelitinya secara lebih detail tentunya. Ada bagian-bagian Alkitab yang harus kita lihat lainlah. Ada bagian-bagian Alkitab yang harus kita kaitkan lebih detail lagi. Bapak Ibu, sehingga dengan demikian maka pemahaman kita pada waktu membaca, menggali firman Tuhan itu akan diperluas. Dan pemahaman yang diperluas itulah yang memungkinkan kita untuk tidak terjebak kepada kesan menjadi pesan kebenaran. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat ya bahwa Matius pasal yang ke-10 ayat 34, Yesus membawa pedang itu tidak bertentangan dengan bagian-bagian lain daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita pahami bahwa ini tidak bertentangan? Harus dibedakan antara statement tentang tujuan pelayanan Kristus dengan statement tentang akibat atau konsekuensi dari pelayanan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita tahu di pengajaran Alkitab ini adalah satu pengajaran yang konsisten adanya. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus memang adalah sebagai juru selamat. Juru selamat yang seperti apa? Juru selamat yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kubur kosong, maka dia sudah merampungkan, menggenapi akan misinya sebagai seorang yang mendamaikan Allah yang maha kudus dengan manusia yang berdosa adanya. Sehingga kita yang sebelumnya itu berstatus sebagai musuh Allah, melalui karya pendamaian Tuhan Yesus, kita dimungkinkan untuk menjadi orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tujuan daripada kehadiran Kristus. Ini adalah tujuan daripada pengorbanan Kristus. Ini adalah tujuan daripada pelayanan Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil yang intinya adalah perdamaian, persekutuan antara manusia yang terpisah dengan Allah menjadi manusia yang boleh mengalami satu hubungan yang dibaharui dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada saat kita melihat Matius pasal 10 ayat 34 itu, maka di sini kita bisa mendapatkan satu kenyataan bahwa Matius 10:34 itu tidak berbicara tentang tujuan pelayanan daripada Tuhan Yesus, melainkan berbicara tentang apa? Konsekuensi atau akibat dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu adalah hal yang tidak diterima ya oleh semua orang yang dia layani. Tidak semua orang yang kepada mereka Tuhan Yesus itu kabarkan berita sukacita adalah orang-orang yang menyambut berita itu dengan hati yang terbuka, memberikan respon penerimaan, iman kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak orang yang menolak daripada berita pelayanan yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu hal pada saat Tuhan Yesus memberitakan berita damai, mengabarkan Injil kepada orang-orang pada zamannya. Langsung dari respon orang itu terjadi apa? Terjadi pemisahan dari orang yang mendengarkan pemberitaan Tuhan Yesus itu, langsung terjadi apa? Dua golongan, yang menerima dan yang menolak. Bagi orang yang menerima, maka tujuan Tuhan Yesus mendamaikan manusia tergenapi. Tetapi bagi orang yang menolak Tuhan Yesus, maka disitulah kita melihat bahwa mereka berbeda dengan orang yang menerima. Dan orang yang berbeda inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang sering kali menjadi orang yang memusuhi Tuhan Yesus, memusuhi akan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan di sini
bahwa dia membawa pedang. Apa maknanya dia membawa pedang? Bukan berarti itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kekerasan, bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penghancuran, ya, bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penghukuman, tetapi hal yang berhubungan dengan pemisahan, separasi yang terjadi. Pedang itu adalah simbol tentang keterpisahan yang terjadi. Nah, kalau kita memahami dua hal yang berbeda ini, tujuan pelayanan Tuhan Yesus dan juga akibat konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelayanan Tuhan Yesus, maka kita bisa mengerti dengan sangat jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai dia membawa pedang ini sama sekali tidak bertentangan dengan realita bahwa dirinya memang adalah satu pribadi yang disebut sebagai Raja Damai, satu pribadi yang jelas-jelas mengajarkan para muridnya untuk menjadi orang yang membawa damai dan bahwa dirinya sendiri memberikan anugerah perdamaian, pendamaian itu kepada orang yang percaya. Selain daripada apa yang kita bicarakan ini, bahwa firman Tuhan tidak bertentangan, kita juga belajar hal lain, yaitu apa? Dari beberapa ayat firman Tuhan ini, kita dimampukan untuk melihat juga untuk tuntutan daripada Tuhan Yesus. Nah, tuntutan Tuhan Yesus itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus berbicara tuntutan yang terkait erat dengan masalah menjadi muridnya yang sejati. Ya, menjadi muridnya yang sejati. Siapakah murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Siapakah murid Tuhan Yesus yang sejati itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, murid Tuhan Yesus yang sejati itu adalah orang percaya yang berkomitmen total, mengikuti dan menaati Kristus secara unconditional, secara tidak bersyarat. Nah, tentu kita tahu bahwa ada banyak kesulitan pada zaman itu, tantangan yang dihadapi bahkan oleh orang Yahudi pada waktu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun bukan cuma ditolak oleh orang di tempat-tempat dia melayani. Bahkan Tuhan Yesus pada awal pelayanannya ditolak oleh keluarganya sendiri, ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, disinilah kita lihat ya sekali lagi bahwa seseorang yang mengalami penolakan dari keluarga, seorang yang mengalami penolakan dari orang yang paling dekat, bagaimana sikap orang tersebut terhadap Tuhan Yesus? Apakah dia lebih memilih keluarganya, lebih mentaati orang tuanya, ayahnya atau ibunya, atau tetap memilih Tuhan Yesus? Nah, inilah yang berkaitan dengan komitmen total mengikuti Tuhan Yesus secara tidak bersyarat. Lalu juga seorang yang mempunyai kesetiaan dalam mengutamakan dan mempertamakan Kristus di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Kristus itu bukanlah perkara yang mudah. Kalau ada orang yang berkata mengikut Tuhan Yesus itu gampang, mengikut Tuhan Yesus itu segala macam urusan lancar adanya. Saya mau mengatakan mungkin orang tersebut belum mengerti iman yang sesungguhnya. Mungkin orang tersebut belum paham tuntutan Tuhan Yesus yang sebenar-benarnya. Karena di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan itu menekankan bahwa kita mesti punya kesetiaan. Kesetiaan dalam bentuk apa? Yaitu di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Kita mesti mempertamakan Tuhan Yesus. Kita mesti mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, disinilah seringkali terjadi pertentangan-pertentangan di dalam kehidupan kita. Apakah kita menuruti keinginan kita, ataukah kita betul-betul mau patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki? Seringkali di dalam kehidupan iman yang sesungguhnya, maka iman yang sesungguhnya itu akan membawa seseorang ke dalam satu suasana, yaitu peperangan rohani. Dan di dalam peperangan rohani itu tuntutan Tuhan tidak pernah bergoyah, tidak pernah berubah. Dia selalu menghendaki supaya kita boleh membuktikan kesetiaan kita
mengutamakan Tuhan, mempertamakan Kristus. Kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tidak pernah mempraktekkan iman kita. Jangan-jangan kita tidak pernah sungguh-sungguh taat kepada tuntutan Tuhan Yesus. Karena kalau kita betul-betul mau taat, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan. Dan yang lain juga, seorang murid Kristus itu adalah seorang yang menyatakan kerelaan, kesediaannya untuk menanggung resiko yang mungkin dan yang sangat berpotensi timbul di dalam kehidupannya karena imannya kepada Kristus. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak pernah iman yang tidak beresiko, tidak pernah menjadi iman yang tidak berkonsekuensi. Karena itu setiap kali kita berbicara tentang iman yang sejati, maka kita harus melihat ada hal-hal yang harus ditanggung, ada hal-hal yang harus dihadapi oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang berdosa ini, komitmen dan kesetiaan itu selalu menghadapi ujian, menghadapi hambatan, menghadapi tantangan. Saya yakin kita semua setuju dan mengamini pernyataan saya ini. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang barusan saja kita baca dalam firman Tuhan itu, maka dari teks yang disampaikan atau dicatat oleh Matius tentang perkataan Tuhan Yesus, kita akan melihat ada dua gambaran tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah tantangan dari keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah membacakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lalu ayat 17, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sedemikian eksplisit pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan satu gambaran bahwa kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemungkinan di dalam kehidupan iman orang tersebut, mungkin ini adalah satu potensi yang sangat-sangat bisa dihadapi. Nah, kita tahu bahwa tantangan dari keluarga itu adalah tantangan yang sifatnya itu sangat personal sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya tantangan dari luar, dari eksternal pada saat kita menghadapi satu kondisi karena iman kita, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan dari eksternal. Itu adalah hal yang mungkin bisa kita lewati, bisa kita tanggung. Karena kenapa? Karena dari tengah keluarga ada dukungan. Karena dari tengah keluarga kita ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Tetapi masalahnya bagaimana? Kalau tantangan itu, ujian itu datang dari tengah keluarga kita sendiri. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ayahnya menentang mati-matian, bagaimana? Seringkali kalau kita itu menjadi orang yang bisa, maksudnya itu suka akan tayangan dari YouTube. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka bagian-bagian daripada YouTube yang berbicara tentang kesaksian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sebelumnya punya keyakinan yang lain, lalu dia bertemu dengan Tuhan secara personal, lalu dia menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, banyak sekali kesaksian-kesaksian demikian itu yang kita lihat bahwa orang-orang yang demikian ini mengalami aniaya, mengalami persekusi dari siapa? Dari ayahnya, dari keluarganya, dari saudaranya, dari kerabat dekatnya. Ada orang itu yang harus menderita fisik sedemikian rupa. Oleh karena apa? Oleh karena mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang dihilangkan. Ada orang yang dikucilkan dari tengah keluarga.
tidak lagi menjadi bagian punya silsilah di tengah-tengah keluarga itu. Jadi sudah dianggap mati ya anaknya kalau ada percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang juga kehilangan peluangnya untuk menjadi pewaris daripada kekayaan orang tuanya oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang dikatakan halal kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus itu di dalam latar belakang keyakinan tertentu untuk dihabisi, untuk dimusnahkan oleh karena dia sudah menjadi orang yang tidak lagi seiman dengan kaum keluarga pada umumnya. Ini adalah suatu hal yang sangat nyata sekali. Dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan kebenaran seperti demikian itu jauh-jauh hari sebelumnya. Bahwa karena iman, karena menerima berita damai daripada Tuhan Yesus, ada orang yang akan mengalami banyak kesulitan dari tengah keluarganya. Nah, bagaimana kondisinya seperti demikian? Apa yang seharusnya menjadi respon dari seorang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan bahwa dia harus diutamakan, bahwa dia harus diutamakan. Kalau engkau mengasihi ayahmu, orang tuamu lebih daripada aku, maka engkau tidak layak. Ini adalah satu perkataan yang sangat serius sekali. Dan sekaligus menjadi satu menjadi satu tes, menjadi satu batu ujian tentang kesejatian iman seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan antara orang tua atau Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi yang demikian itu, maka Tuhan menghendaki bahwa orang yang berhadapan dengan kesulitan seperti demikian, menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini tidak mudah sekali. Itulah sebabnya di dalam tayangan-tayangan YouTube tersebut, kita melihat kesaksian yang disampaikan itu pergumulan begitu berat. Ada orang yang sampai meragukan apakah harus meneruskan kepercayaannya kepada Kristus atau kembali kepada keyakinannya yang lama. Kalau kembali kepada keyakinan yang lama, maka semua urusan beres. Tetapi kalau meneruskan imannya kepada Kristus, maka menjadi sangat jelas tantangan yang harus dihadapi. Mungkin harus keluar dari tengah keluarga, menjadi seorang pengembara, menjadi seorang yang hidup tanpa ketahuan apa yang akan terjadi di masa depannya dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, ada banyak orang di dalam kesaksian-kesaksian demikian itu yang tetap mempertahankan keyakinannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya kesempatan melihat menonton tayangan YouTube tersebut, nah seringkali itu menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita, memberikan kepada kita sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kesaksiannya, karena mereka boleh memilih untuk setia, boleh memilih untuk terus mengikuti Kristus dalam kondisi apapun, resiko apapun. Pada waktu seseorang sudah memilih Kristus dengan resiko apapun yang terjadi, disitulah kita melihat bahwa mereka betul-betul pengikut Kristus yang sesungguhnya. Lalu tantangan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, di sini Tuhan Yesus menetapkan satu syarat lagi, bahwa di dalam kehidupan orang percaya, tantangan itu bukan cuma dari keluarga. Mungkin ada orang yang lolos dari tantangan keluarga. Mungkin kalau kita keluarganya tidak ekstrim, walaupun berbeda keyakinan, tetapi mereka misalnya mengizinkan kita untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak ada masalah di sana, tidak menghadapi kesulitan di sana. Tetapi kita menghadapi tantangan yang lain. Tantangan dari siapa? Tantangan dari diri
kita sendiri. Kita melihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus memikul salibmu. Apa artinya pikul salib, Bapak Ibu sekalian? Pikul salib itu jelas sekali bukan sesuatu yang berkaitan dengan aksesoris. Banyak orang Kristen yang suka kalung salib, ya, anting-anting salib, cincin salib dan lain sebagainya, lalu dipakai di tubuhnya. Bahkan mungkin ada yang bertato salib. Dengan menyatakan hal yang seperti itu, mereka mengatakan, oh ini saya adalah orang Kristen. Ini adalah satu bukti saya adalah pengikut Kristus. Salib yang menempel di badan kita. Salib yang menjadi hiasan di tubuh kita. Tato yang ada di tubuh kita. Itu bukanlah ya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan memikul salib. Memikul salib itu apa? Pada zaman dahulu, pada waktu Tuhan Yesus hidup di tengah konteks budaya daripada orang Romawi, maka kita tahu bahwa penyalipan itu adalah satu bentuk penghukuman, satu bentuk penegakan keadilan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Nah, pada saat seorang penjahat, pada saat seorang kriminal memikul salib ke tempat di mana dia akan ditegakkan, digantungkan antara langit dan bumi. Seorang yang memikul salib itu adalah orang yang dikatakan penafsir Alkitab one way journey. Satu perjalanan yang cuma satu arah. Tidak mungkin orang yang pikul salib dalam konteks penghukuman Romawi itu bisa kembali lagi kepada keadaannya yang semula. Tidak mungkin orang yang pikul salib itu menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang tidak terhukum, menjadi orang yang kembali lagi kepada kehidupan sebelumnya. Jadi demikian bahwa pikul salib itu adalah satu perjalanan yang hanya satu arah, menuju kepada satu tujuan, ya, final destination, yaitu kematian dirinya. Memikul salib yang Tuhan Yesus maksudkan ini adalah penyangkalan diri, bahwa tuntutan Tuhan di dalam kehidupan daripada orang percaya, Tuhan menginginkan kita betul-betul menjadi orang Kristen yang terfokus kepada Kristus, mematikan hal-hal yang duniawi, kebiasaan-kebiasaan daging kita, segala keinginan kita yang masih bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya itu menjadi sesuatu yang dimatikan, yang dilemahkan, yang terkikis di dalam kehidupan kita. Karena perjalanan kita mengiringi Kristus itu adalah perjalanan yang cuma ada satu arah, yaitu menuju kepada apa? Menuju kepada satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan kehidupan yang serupa dengan Kristus itu hanya mungkin dialami apabila kita mengalami kematian terhadap hal-hal yang berdosa di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang memikul salib, seringkali orang itu memahami ya bahwa memikul salib itu pokoknya sebagai orang Kristen. Kalau saya itu menderita, kalau saya itu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang pikul salib. Saya mau mengatakan, kalau misalnya kita seorang yang suka akan hal-hal yang ditawarkan, hal-hal yang manis, hal-hal yang menyenangkan lidah kita. Kalau kita orang yang misalnya suka minuman frappuccino lah, karamel macchiato lah dan lain sebagainya, ya, boba tea dan lain sebagainya yang kadar gulanya itu begitu tinggi adanya, yang sangat menyegarkan kita mungkin ya. Lalu karena hobi kita seperti demikian itu. Kemudian satu hari kita cek darah kita. Oh, kena diabetes. Kalau ada orang yang misalnya begitu suka kepada pork belly. Ya, pork belly itu apa? Ya tahu sendiri ya. Apalagi misalnya yang dipanggang, yang kulitnya itu crispy gitu ya. Yang coklat, yang sangat shining, yang sangat menggugah selera kita. Lalu kita sering makan seperti demikian itu.
Kemudian satu hari kita menjadi orang yang terkena kolesterol tinggi. Kemudian tekanan darah tinggi. Lalu mulai punya pengalaman, mulai mengalami sakit penyakit, mulai mengalami segala hal yang disebabkan oleh kesukaan kita itu. Apakah ini pikul salib? Mungkin ada orang yang berpikir, oh ini pikul salib begitu ya. Kalau seseorang itu misalnya punya ambisi begitu tinggi di dalam mencapai achievement, mencapai keuntungan dalam bisnisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dia punya satu kalkulasi yang menurut pikirannya bisa mendatangkan keuntungan sedemikian luar biasa. Kemudian ternyata salah kalkulasinya, lalu dia jatuh miskin, lalu dia mengalami banyak kesulitan finansial. Jangan pikir itu adalah pikul salib. Tetapi itu adalah pikul apa? Pikul kecerobohan kita sendiri. Pikul kesalahan kita sendiri. Pikul sesuatu akibat yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita. Ketidakmampuan kita di dalam memanage akan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Itu sama sekali bukan pikul salib adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau misalnya ada orang yang tidak bisa naik pangkat, kita tahu bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti demikian. Ada orang Kristen yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan yang mungkin ya, sangat mungkin pada zaman dulu tidak bisa naik pangkat oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mengalami promosi kenaikan jabatan, yang terus-menerus kedudukannya, posisinya itu terus. Setelah sekian belas tahun mungkin, karena dia beriman kepada Kristus. Orang-orang yang dikucilkan dari pergaulan sosial. Orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh anggota keluarga. Orang-orang yang dihambat bisnisnya oleh karena berkomitmen mentaati kebenaran firman Tuhan. Kalau ini yang dialami, itu baru disebut sebagai pikul salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pandemi 3 tahun ini, hal yang sangat-sangat jelas ya terpuruk adanya itu adalah kondisi ekonomi. Nah, di tengah-tengah kondisi ekonomi ini, perdagangan sulit, keuntungan tidak gampang didapatkan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, ada yang menggambarkan bahwa semua orang yang berusaha, yang berbisnis seperti jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila. Ya, jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila. Triple negatif efek. Nah, dalam kondisi yang seperti demikian itu, ada orang yang betul-betul mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu seringkali kalau kita buka toko, buka bisnis, orang itu mengatakan dalam bahasa Jawa ya, sing tuku ora teko, sing teko ora tuku, suwe-suwe tekor. Iya kan? Yang mau beli tidak datang, yang datang tidak beli, lama-lama gulung tikar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah mengalami kondisi yang demikian. Mungkin kita betul-betul berhadapan dengan realita seperti itu. Betapa sulitnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Nah, kalau misalnya di dalam menghadapi kondisi yang demikian, tiba-tiba satu hari ada orang yang berseragam begitu ya, dari instansi tertentu datang ke ke toko kita, lalu menawarkan satu bentuk bisnis. Bentuk bisnisnya itu sangat menguntungkan secara finansial. Dan bentuk bisnis yang menguntungkan secara finansial itu bisa terrealisasi
Kalau apa? Kalau satu syarat yang dipenuhi, yaitu apa? Kita bersedia stempel notanya ya. Notanya kita tidak isi, notanya jumlah uangnya tidak kita tahu, cuman stempel satu kwitansi kosong dengan stempel toko kita. Dan kita tahu ke arah mana itu akan menuju, yaitu apa? Dia yang isi sendiri dan dia yang akan markup sendiri harganya. Kalau misalnya kondisi seperti itu, ada tawaran seperti itu, yang sangat menggiurkan tentunya, yang sangat memberikan kelegaan secara finansial kepada orang yang sedang terpuruk, yang sedang ditimpa oleh tangga, ya, jatuh ditimpa tangga, digigit anjing gila, dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kalau ada tawaran seperti itu, tantangan seperti itu, apa yang menjadi pilihan kita? Secara kedagingan, secara alamiah, secara common sense, maka sangat bisa dimaklumi. Kalau misalnya orang tersebut, ya apa salahnya, tinggal stempel toko kita, ya kan? Beres semua, keuntungan didapat, semua tagihan-tagihan selesai mungkin. Tetapi disitulah tantangan berkaitan dengan pikul salib. Itu seharusnya menggema di dalam hati kita, menggema di dalam benak kita. Pada saat itu pilihan ada di hadapan kita. Pilihan ada dan kita harus putuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tersebut memilih untuk menolak, ya, memilih untuk tidak mendapatkan rejeki, berkat secara tidak baik tersebut, karena imannya, karena keyakinannya, karena ketaatannya kepada Kristus. Nah, inilah yang disebut sebagai satu cerminan kita memikul salib. Kita mengutamakan Tuhan, kita mempertamakan Dia. Sekalipun saya rugi secara finansial, meskipun saya tidak mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar di depan mata, karena iman kita, itu adalah satu kondisi di mana kita pikul salib di hadapan Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu harus punya pemahaman yang benar tentang pikul salib. Jangan dikit-dikit semuanya pikul salib, ya. Jangan sedikit-sedikit semuanya pikul salib menjadi kambing hitam sampai menjadi kambing putih. Karena sering diucapkan, ya kan? Menderita sedikit, menderita karena kesalahan kita sendiri, pikul salib. Mengalami kesulitan karena kekeliruan perhitungan ekonomi, pikul salib. Bukan pikul salib. Pikul salib itu adalah kalau kita fokus kepada Kristus dan kita harus menanggung resikonya dan kita menjadi orang yang rela untuk menanggung konsekuensi karena iman kita dan segala hal yang terjadi. Itu adalah pikul salib. Jangan samakan, ya, kesalahan yang menimpa diri kita, kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan pikul salib. Kita berdosa kalau melakukan hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman sejati pastilah akan mengalami berbagai kesulitan di dalam perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita tahu bahwa tanggung jawab kita kepada Tuhan itu adalah bahwa kita harus membuktikan, ya, membuktikan kesejatian iman kita, membuktikan, memelihara komitmen kita kepada Tuhan. Karena itulah yang betul-betul sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Di dalam perjanjian lama itu ada satu tokoh daripada orang percaya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kalau kita berbicara tentang pikul salib, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, kalau kita berbicara tentang komitmen total, maka ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tercatat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, mereka itu adalah teladan yang begitu luar biasa sekali. Nah, kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hidup di tanah pembuangan di kerajaan Babelonia. Mereka adalah orang-orang yang sedang berada dalam situasi dihukum oleh Tuhan. Nah, dalam kondisi yang demikian, Raja Nebukadnezar itu memberikan satu titah bahwa semua orang di dalam kawasan kerajaannya harus menyembah patung yang didirikan yang sedemikian tinggi, harus semuanya patuh kepada tuntutan daripada Nebukadnezar itu. Mereka harus menyembah patung tersebut. Nah, ternyata tiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak menuruti apa yang menjadi titah daripada Raja Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikasih pilihan. Mau sembah itu, kamu dibebaskan daripada hukuman. Tetapi kalau kamu tidak mau menyembah itu, maka segera mereka akan menjadi sate manusia. Karena dilemparkan ke dalam dapur api yang nyalanya itu berkali-kali lipat panasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi respon daripada ketiga orang ini? Ketiga orang ini menyatakan, kalau Tuhan melepaskan kami, pasti Tuhan mau melepaskan kami. Punya kuasa untuk melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan tidak melepaskan kami, kami pun tidak akan menyembah apa yang menjadi tuntutan daripada Raja. Dan konsekuensinya sangat jelas. Dalam hitungan detik, dalam pandangan mata, di hadapan mata mereka, kematian itu segera menghampiri, menjemput mereka. Tetapi mereka tidak goyah, mereka tidak menjadi orang yang berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan tentang komitmen, pada saat kita berbicara tentang kesetiaan yang tidak bersyarat, maka mereka menjadi teladan yang luar biasa. Apakah iman mereka demikian spesial? Apakah mereka adalah orang-orang yang demikian khusus adanya, dikaruniakan untuk menjadi orang yang setia? Tidak, Bapak Ibu. Karena kesetiaan itu adalah hal yang berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya menyadari, saya memahami apa sebenarnya yang menyebabkan mereka itu begitu setia kepada Tuhan. Begitu mau dan rela berkorban, bahkan nyawa diambil sekalipun, mereka tetap menunjukkan satu komitmen yang tidak berubah. Saya melihat bahwa disinilah kunci yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami Tuhan secara nyata. Karena kalau mereka tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam penghayatan iman mereka, tidak sungguh-sungguh bergaul dengan Allah, tidak ada unsur personal di dalam kehidupan pergaulan mereka dengan Tuhan, maka saya yakin mereka tidak akan sekuat itu, tidak akan sesetia itu. Tetapi justru apa yang terjadi, apa yang dihadapi oleh mereka, membuktikan bahwa mereka punya satu pergaulan yang nyata dengan Tuhan. Tuhan memberi dirinya untuk kita itu bersekutu secara nyata dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan itulah yang akan membuat iman kita, dari iman yang cuma tahu, cuma paham, cuma mengerti konsep-konsep teologi, menjadi iman yang betul-betul mengalami Tuhan. Dan iman yang mengalami Tuhan itulah yang akan memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam tantangan, segala macam kesulitan di dalam kehidupan kita. Sampai kita boleh menyatakan bahwa kita adalah orang yang terbukti punya kasih yang lebih nyata kepada Tuhan. Punya kerinduan untuk setia kepada Tuhan. Punya satu dorongan untuk sungguh-sungguh di dalam kekuatan Tuhan menghadapi segala resiko karena iman kita. Bapak Ibu, Tuhan yang menyatakan
syarat sebagai murid daripada Dia secara sejati ini tidak pernah berubah. Tuntutannya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Tidak pernah berubah. Karena itu biarlah setiap kita ya terus menerus kiranya mengoreksi akan iman kita, respon kita terhadap Tuhan. Di dalam segala hal yang kita hadapi, di dalam segala hal yang kita alami. Sekali lagi mari kita terus memeriksa akan bagaimana seharusnya iman kita meresponi akan tuntutan Tuhan tersebut. Karena dengan meresponi secara tepat, pilihan-pilihan yang tepat, disitulah kita menunjukkan kita adalah murid Kristus yang sesuai dengan kehendak daripada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus belajar menjadi murid Dia yang sejati. Menjadi murid Dia yang memilih dengan tepat, yang bisa memikul salib secara benar. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami melihat ya Tuhan di dalam apa yang Tuhan sabdakan di dalam firman-Mu, bahwa menjadi murid yang sejati itu adalah tuntutan Tuhan yang sekali lagi adalah tidak berubah adanya. Kebenaran Tuhan demikian berlaku untuk seterusnya. Kalau kami tidak menjadi orang yang betul-betul memahami akan tuntutan Tuhan ini, mungkin kami menjadi orang Kristen yang secara sekedarnya menjadi Kristen. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tolonglah kami setiap orang ya Tuhan, agar kami kembali ya Tuhan disegarkan pemahamannya, dicerahkan ya Tuhan akan pikiran kami. Dan biarlah ya Tuhan kami juga betul-betul menjadi orang yang karena mengingat kasih, mengingat karya keselamatan yang kami terima, kami boleh merefleksikan, merenungkan, mengoreksi akan bagaimana perjalanan iman kami, bagaimana pilihan-pilihan kami di dalam menghadapi kesulitan tantangan. Tuhan mampukan kami yang seringkali jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Berilah anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kekuatan karena belas kasihan daripada Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.